Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Umi yang soleh dan soleha. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran anak-anak Umi, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah anak-anak Umi, hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa belajar pada hari ini. Pelajaran kita pada hari ini anak-anak Umi yaitu pelajaran bahasa Indonesia dengan tema pertumbuhan pada hewan. Pada pembelajaran sebelumnya, Umi sudah menjelaskan pengertian pertumbuhan, di mana pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya jumlah sel tubuh suatu organisme yang disertai dengan pertambahan ukuran, berat, serta tinggi yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali pada keadaan yang semula. Pertumbuhan ini lebih bersifat kuantitatif, yang artinya suatu organisme yang dulunya kecil menjadi lebih besar seiring dengan pertambahan waktu. Pertumbuhan pada hewan terjadi dalam dua fase. Fase yang pertama dinamakan fase embrionik. Pada fase ini diawali dengan terjadinya pembuahan atau fertilisasi pada tubuh hewan sehingga membentuk zigot. Kemudian zigot ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan di dalam tubuh hewan. Hal itu terjadi sesuai dengan Quran Surah Al-Mu'min ayat 12 sampai dengan ayat 14, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang benulang. Lalu tulang benulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Yang kedua anak-anak Umi dinamakan fase pasca embrionik atau fase setelah embrio. Fase ini disebut fase pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai sejak lahir atau menetas hingga menuju dewasa. Fase ini tidak akan mengalami atau membentuk embrio lagi. Salah satu pembagian dari fase pasca embrionik adalah metamorfosis. Anak-anak Umi udah tahu nggak apa itu yang disebut dengan metamorfosis? Metamorfosis ialah perubahan bentuk tubuh secara bertahap dari telur hingga dewasa.
Metamorfosis ini terjadi pada serangga dan amfibi. Berdasarkan prosesnya, metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang ditandai dengan adanya fase kepompong atau pupa. Pada metamorfosis ini, bentuk larva dan hewan ketika dewasa memiliki perbedaan bentuk yang jauh. Adapun tahapan metamorfosis sempurna dimulai dari telur, kemudian larva, setelah itu pupa atau kepompong, sampai dengan dewasa atau imago. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna salah satunya kupu-kupu, lalat, dan lebah. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis di mana bentuk serangga yang baru menetas dengan serangga dewasa tidak jauh berbeda. Adapun tahapan metamorfosis tidak sempurna dimulai dari telur, kemudian nimfa, sampai dengan imago. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna salah satunya belalang dan jangkrik. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Umi harap anak-anak Umi tetap semangat belajar di rumah dan tidak melupakan atau tidak meninggalkan ibadah yaumiyahnya. Umi akhiri dengan membacakan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.